Dia masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah cek di 0816658779. Ya, melanjutkan pertanyaan berikutnya ini dari siapa ini? Besok lagi kalau mau tanya tolong dikasih nama, ini nggak ada namanya ini. Saya mitra ikan gabus. Saya sering berkunjung ke tempat Pak Suwandi. Dan terakhir saya berkunjung ke tempat usaha budidaya yang ada di sawah. Di situ ada kolam-kolam dan juga ada bangunan yang Pak Suwandi waktu itu katakan rencana mau digunakan untuk wisata kuliner. Kuliner yang seperti apa Pak yang ingin dikembangkan, karena saya juga tertarik dengan apa yang akan Bapak Suwandi kembangkan terkait dengan masalah kuliner. Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Salam sukses selalu. Sukses kembali Pak. Jadi minta tolong ya kalau mau tanya-tanya ya dikasih nama ya. Ini dengan Pak siapa saya juga nggak tahu ya. Ya memang banyak yang berkunjung ke tempat saya ya. Jadi terkait dengan masalah yang sudah kita kerjakan dan sudah kita lakukan, memang kita akan merambah usaha di sektor kuliner. Ya, termasuk juga ada di situ kuliner dan ada juga pengalengan ikan. Nah, di sektor kuliner ini kita hanya ingin memanfaatkan. Jadi ada dua opsi. Jadi yang ikan-ikan yang panenannya nanti kecil, ya misalkan ke depan ikan-ikan mitra kan panen kadang kan nggak semuanya besarnya 2 on up ya. Dari situ kalau panen 2 on pasti ada ikan yang kecil ya. Kita nggak mau lagi mau membesarkan, jadi kita mau masuk langsung kuliner. Jadi ikan-ikan yang nanti ukurannya di bawah standar, ukurannya lebih kecil dari 200 gram itu kita masukkan ke sektor kuliner ya. Sektor kuliner dan juga ke sektor pengalengan. Jadi ada 2 tujuan ya hasil dari produksi itu, sehingga tidak akan kita melakukan pembesaran lagi. Jadi kalau misalnya ikannya masih ada yang 1 on, tapi kan untuk panen itu kan 90% sudah bisa dipanen. Yang ukuran kecil itu kita tidak akan lakukan pembesaran lagi. Kita akan lakukan memang masuk di sektor kuliner. Ya tentunya kuliner yang kita akan buka dan mungkin beberapa mitra sudah lihat di tempat lokasi itu memang kuliner khusus ikan gabus semua. Jadi kuliner khusus ikan gabus mulai dari makanannya kurang lebih sekitar ada 8 menu ikan gabus ya. 8 menu ikan gabus ya, di mana di situ konsepnya konsep makanan beralbumin ya, makanan sehat beralbumin. Kemudian minumannya di situ kurang lebih kalau kemarin kita sudah rinci itu ada sekitar 8 juga minuman. Jadi makanannya beralbumin, minumannya juga beralbumin. Ya, ini satu-satunya yang akan kita buka di Indonesia, bahkan nanti di dunia. Pertama ya resto, ya bukan resto lah ya, warung gitu aja lah, kalau resto terlalu besar ya. Ya warung makan ya, di situ konsepnya yang kita akan buka ini sudah 90% bangunannya ini kapasitas kursinya 100 orang. 100 orang kursi lah, 100 orang bisa muat. Ya itu tadi yang ingin kita kembangkan. Lain dari yang lain ya, menu spesial ikan gabus, kemudian minumannya juga ikan gabus beralbumin, menunya juga yang minumannya juga beralbumin semua, tetapi tidak mempengaruhi masalah rasa dan lain sebagainya. Jadi selain orang itu bisa mendapatkan kenyang ya, tetapi juga bisa mendapatkan kesehatan dari apa yang dia makan, karena memang sangat penting sekali kita memperhatikan masalah kesehatan. Jadi kalau misalkan orang makan kan sekarang banyak ya jenis-jenis makanan di luar sana yang
kalau kita nggak hati-hati memang justru bukan akan menambah kita semakin sehat, tetapi akan menambah penyakit dalam diri kita. Jadi pentingnya kita memilih makanan-makanan sehat yang akan membuat diri kita semakin sehat. Ya. Karena kalau albumin kan setiap kita makan akan meningkatkan imun tubuh juga. Ya. Imun tubuh, kemudian bagi teman-teman yang mungkin saudara kita ada yang menderita diabetes tetap bisa makan di situ. Ya, orang-orang yang sakit selain mendapatkan kenyang, mendapatkan kebutuhan makanan harian, ya nutrisi harian juga mendapatkan kesehatan. Makanya di situ ada konsepnya di situ, makanan bermanfaat, kaya manfaat, bisa untuk obat. Itu ya yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan masalah kuliner yang akan kita kembangkan. Dan target kita memang kalau nanti satu tempat ini nanti sudah dibuka, ya kita mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat, akan menyusul kurang lebih sekitar 10 cabang masih di wilayah Kulon Progo saja kita akan buka. Targetnya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti banyak masyarakat yang bisa sehat. Ya, dan juga konsep makanannya di situ murah meriah, walaupun menunya menu ikan gabus tidak mahal seperti yang ada di luaran sana. Ya, untuk orang-orang kalangan ekonomi ke bawah itu masih terjangkau. Ya, dan kita akan buat semurah mungkin karena kita punya misi juga banyak orang yang bisa ikut merasakan sehat dari manfaat albumin ikan gabus itu sendiri. Ya. Kemudian selain di situ juga ada kulinernya, ya pengunjung bisa juga melihat ada kolam ikan gabusnya juga. Ya, kemudian di situ juga ada bibit gabusnya juga, kemudian masih ada tanaman-tanaman sebagai penyejuk di tempat lokasi yang membuat lokasi itu semakin asri karena banyak tanaman-tanaman pangan yang ditanam di situ secara segar dan masih segar, masih fresh. Jadi kita hanya ingin membuat suasana yang nyaman dan siapapun yang duduk di situ itu bisa menjadi tempat juga refreshing dan edukasi pendidikan bagaimana budidaya ikan gabus di situ dilakukan. Ya. Oke ya Pak ya, itu ya dari mitra ikan gabus ya, yang bisa saya jawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Retno ya, Ibu Retno yang ada di Yogyakarta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Suwandi. Saya pernah beli ikan gabus hias di toko akuarium. Ya, jenisnya Cana Maru. Saya beli 2 pasang yang katanya di situ memang sudah jantan betina. Tapi ukurannya masih kecil-kecil. Saya taruh dalam satu kolam, satu pasang. Tetapi kenapa ya Pak, setelah saya bawa pulang itu taruh di kolam, 2 hari kemudian semua ikan gabus saya itu berantem, saling gigit. Sehingga ada satu yang sangat parah sekali. Ya, ini apa yang harus saya lakukan Pak Suwandi, mohon penjelasannya terkait ikan gabus yang saya beli tadi. Terima kasih atas jawabannya dan sukses selalu untuk Pak Suwandi dengan ikan gabusnya. Terima kasih. Terkait dengan Cana Maru yang Ibu beli, ya mungkin gini Bu. Ya karena saya nggak melihat langsung lokasi dan kondisi ikan Ibu, ya Ibu juga nggak kirim video ya. Saran saya mungkin ditanyakan kembali kepada yang jual. Ini Cana Maru ini kemarin waktu di tempat sana itu posisinya satu pasang atau sendiri-sendiri. Ya, jadi kadang kan ada yang memang jantan betina sudah
kecil sudah disendiri-sendirikan. Ya, jadi tidak dipasangkan dicampur dalam satu kolam atau satu akuarium. Tanyakan dulu kepada yang jual. Ini kemarin nggak mas berpasangan nggak atau cuma sendiri-sendiri? Kalau kemarin sudah sendiri-sendiri ya pasti beresiko kalau dicampur akan terjadi pertengkaran, saling berantem dan saling gigit. Ya itu dulu kalau memang dari sananya sudah dipasangkan, ya coba di sana kemarin bertengkar apa enggak. Ya karena kan bisa jadi ada perlakuan khusus yang dilakukan di sana. Mungkin dikasih tanaman air atau bagaimana sebelumnya itu loh kolamnya. Atau dikasih tempat sembunyi-sembunyian. Biasanya kan di akuarium kan dikasih tempat-tempat hiasan, ada sembunyian. Itu ada nggak? Atau cuman polosan saja kolamnya, los, nggak ada tanaman, nggak ada pasir, nggak ada kerikil dan lain sebagainya. Jadi ditanyakan aja kepada yang bersangkutan sehingga lebih jelas ibu mengambil tindakan untuk ikan gabus cana marunya biar tidak bertengkar. Nah, itu yang bisa saya sarankan. Jelas kalau dia sudah posisi sendiri-sendiri ya untuk dicampur pasti bertengkar. Jadi apa yang nanti disampaikan oleh yang jual nanti diikuti aja biar nanti ikan gabus cana marunya tidak semakin parah ya. Itu ya Bu ya. Oke, tetap terus di channel Ikan Gabus masih menjawab pertanyaan-pertanyaan ikan gabus yang sudah ada di 0816658779 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.